Banyak orang bingung kalau habis cedera kesleo, misalnya di ankle, di lutut, di pinggang, di bahu, itu apakah harus istirahat total atau tetap boleh beraktivitas atau berolahraga? Dan apa aja sih yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses penyembuhannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pemulihan cedera dan juga apa yang harus Anda lakukan untuk mempercepat penyembuhannya. What is going on semua, and welcome back to Indo Physio. Sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan pemulihan cedera dan cara menyembuhkannya, mari kita bagi dulu cedera menjadi 3 tipe. Tipe pertama adalah tipe kesleo. Kesleo ini adalah cedera pada sendi pada ligamen ya. Biasanya agak sedikit bengkak dan agak sedikit longgar. Kesleo ini terjadi di sendi. Sendi itu di lutut, di ankle, di bahu, di pinggang. Itu kesleo. Cedera kedua adalah cedera otot. Ototnya ketarik atau kaku. Misalnya di paha, di pundak, di bagian betis ya. Itu cedera otot. Dan yang ketiga adalah terjadi patah atau putus di bagian tubuh Anda. Ya. Kalau cedera yang Anda rasakan itu kesleo atau cedera otot, Anda bisa mengikuti tips-tips di video ini. Tapi kalau Anda merasa ada yang putus, ada yang patah, tentu saja jangan ikutin tips-tips di video ini. Anda harus langsung cek ke dokter atau ke fisioterapis terdekat. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, gimana cara bedain apakah kesleo cedera otot ataukah ada yang putus, ada yang patah? Gampang. Kalau ada yang putus atau ada yang patah, itu sakitnya biasa sakit banget. Anda nggak bisa melanjutkan aktivitas. Anda dengar suara krek, ya. Kalau masih bisa jalan habis cedera, masih bisa aktivitas, masih bisa ketawa-tawa, kemungkinan besar ini cuma kesleo atau cedera otot dan Anda bisa mengikuti tips di video ini. Tentunya sekali lagi, kalau Anda nggak yakin, Anda khawatir, harap cek ke dokter dan fisioterapis terdekat. Oke, langsung aja. Secara umum ada 3 tahapan pemulihan cedera. Pertama, fase inflamasi, 0-3 hari cedera. Yang kedua, fase proliferasi, 3 hari sampai 21 hari dari cedera. Dan yang ketiga adalah fase remodeling, 21 hari plus sehabis cedera saja. Setelah terjadi cedera, tubuh akan berada di fase pertama, fase inflamasi 0-3 hari. Di fase ini akan terjadi bengkak, rasa sakit, nyeri, dan peradangan. Fungsi dari nyeri dan peradangan ini adalah agar Anda bisa lebih mengistirahatkan bagian tubuh tersebut supaya cederanya bisa lebih cepat sembuh. Jadi otak itu pinter ya, tubuh manusia itu pinter. Kalau ada yang luka, ada yang cedera, tubuh akan secara respon menciptakan rasa sakit supaya bagian tubuh yang sakit tersebut, yang luka tersebut bisa fokus dengan penyembuhan dan tidak digerakkan terlalu banyak. Namun, kesalahan yang saya sering lihat di fase ini adalah ketika habis cedera, orang nggak ngapa-ngapain, diem doang. Istirahat doang, nggak ngapa-ngapain. Ini kurang tepat. Kalau Anda cuma diem doang habis terkena cedera, tubuh Anda akan jadi lebih kaku dan proses penyembuhan cedera akan terhambat. Di sini saya bukan mau bilang suruh paksain banget, enggak ya. Jangan dipaksain banget juga kalau sakit. Kuncinya adalah kalau 0 itu nggak sakit dan 10 itu sakit banget, selama sakit Anda masih di bawah 2 atau 3 dari 10 rasa sakit, ini aman banget untuk tetap bergerak dan tetap beraktivitas. Jadi ingat, kunci di fase inflamasi ini adalah kita nggak mau diem doang, tapi kita nggak mau gerak terlalu banyak. Jadi saya mau Anda tetap bergerak sebisa mungkin, tapi jangan sampai sakit banget. Ketika Anda tetap bergerak, peredaran darah lebih lancar, dan penyembuhan cedera pun akan lebih cepat. Ya. Jadi setelah 3 hari, biasanya Anda akan masuk ke fase kedua, yaitu fase proliferasi. Di fase ini mestinya bengkak udah mulai berkurang, sakit udah mulai berkurang. Di fase ini tubuh akan fokus ke pembangunan, memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Biasanya fase ini itu dari 3 hari sampai dengan 21 hari. Jadi sakitnya kan berkurang nih. Yang harus Anda ingat, fase proliferasi ini krusial banget karena Anda gampang banget kena cedera lagi. Jadi pastikan di fase proliferasi ini Anda harus pelan-pelan dalam meningkatkan aktivitas dan meningkatkan pergerakan di bagian tubuh yang cedera. Jangan mentang-mentang sakitnya udah enak langsung dihajar ya, karena riskan banget cedera lagi. Ya, dengan Anda pelan-pelan meningkatkan aktivitas, meningkatkan pergerakan, mestinya tubuh Anda bisa sembuh dengan lebih cepat. Nah, setelah sakitnya hilang, biasanya sekitar 2-3 minggu dari cedera, tubuh akan masuk ke fase ketiga, yaitu fase remodeling. Di fase remodeling ini, biasanya udah nggak ada sakit. Namun, yang harus Anda ingat, ketika sudah tidak ada sakit, bukan berarti cederanya sudah 100% sembuh. Maksudnya apa? Sakit memang sudah hilang, tapi kekuatan dan endurance bagian tubuh tersebut belum balik normal. Sekali lagi, ketika sakit sudah hilang, bukan berarti cedera Anda sudah sembuh.
Anda harus fokus mengembalikan kekuatan dan daya tahan bagian tubuh yang cedera. Dan makanya di fase remodeling ini, Anda harus melakukan latihan penguatan pada bagian tubuh yang cedera. Sampai kapan latihannya? Sampai kekuatannya sama dengan bagian tubuh yang sehat. Kesalahan kebanyakan orang adalah ketika sakitnya hilang, mereka nganggap cedera udah sembuh, jadi mereka nggak ada latihan penguatan dan langsung aktivitas seperti normal, olahraga seperti normal. Mungkin di awal-awal nggak apa-apa, tapi setelah 2-3 minggu, sebulan, kalau nggak ada penguatannya, bagian tubuh tersebut akan lemah dan bisa cedera lagi. Ya, jadi ingat, setelah sakitnya hilang, bagian tubuh yang cedera harus dikuatkan sampai kekuatannya sama dengan sisi satunya yang sehatnya. Nah, berapa lama pembangunan kekuatan sampai normal? Tentunya, setiap kasus itu berbeda-beda, namun secara umum kekuatan bisa kembali normal ketika Anda latihan 6 sampai dengan 12 minggu. Ya, jadi sekitar 1 sampai 3 bulan Anda latihan kekuatan, itu mestinya kekuatannya udah balik normal dan Anda baru benar-benar sembuh dari cedera tersebut. Ya, tentu saja fase-fase ini berapa lamanya berbeda-beda untuk tiap orang dan berbeda-beda untuk setiap cedera. Tapi kunci yang saya mau Anda dapatkan di sini adalah di fase-fase awal itu Anda harus tetap bergerak, tetap beraktivitas, jangan diem doang. Seiring sakitnya berkurang, tingkatkan aktivitas Anda, tingkatkan pergerakan Anda. Ketika sakitnya hilang, kemudian jangan langsung senang dulu, Anda harus fokus latihan penguatan. Ya, dengan mengikuti tips-tips ini, saya yakin penyembuhan cedera Anda bisa lebih cepat dan lebih optimal. Nah, semoga video ini membuka mata Anda tentang tahapan-tahapan penyembuhan cedera dan juga apa saja yang harus Anda lakukan. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.